Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar apa itu model matematika dalam program linier. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita masuk mengenai model matematika, silahkan kalian perhatikan mengenai definisi dari program linier. Di sini Ibu akan mengingatkan kembali apa itu program linier. Jadi, program linier adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier. Optimasi linier itu berupa nilai maksimum dan minimum yang memuat batasan-batasan. Sebenarnya, tujuan dari program linier itu untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang terbatas secara efisien dengan hasil yang optimum. Jadi, ada batasan tertentu, kita menginginkan sesuatu nilainya menjadi maksimum atau minimum. Secara umum, program linier itu terdiri dari fungsi kendala atau fungsi batasan, yaitu batasan-batasan yang dipenuhi. Batasan-batasannya itu apa? Kemudian ada fungsi tujuan atau fungsi objektif, itu sama aja ya, yaitu fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Seperti itu. Jadi, batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat di dalam masalah program linier itu akan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika. Nah, itulah yang disebut model matematika. Untuk menyusun model matematika itu adalah langkah pertama dari tahapan penyelesaian masalah program linier. Program linier di sini yang kita bicarakan itu nanti bentuknya soal cerita. Nah, dari soal cerita itu akan kita ubah ke dalam bahasa matematika. Atau istilahnya gini, model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika yang berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, bagaimana cara menyusun model matematika? Ada beberapa cara. Yang pertama, kalian harus baca soalnya, soal ceritanya dibaca. Lalu dibuat permisalan. Permisalan di sini maksudnya dinyatakan sebagai variabel X atau Y. Nah, setelah memisalkan dalam bentuk variabel, nanti dibuat tabel. Di tabel itu untuk membantu kalian membentuk suatu sistem pertidaksamaan. Untuk menyusun model matematika, diperlukan keterampilan memahami implikasi dari suatu pernyataan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksudnya gini, misalkan ada suatu pernyataan, X tidak kurang dari 3. Artinya apa? Artinya, X itu minimal 3. Kalau diubah dalam suatu pertidaksamaan, ditulis seperti ini. X lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Contoh misalkan lagi ada pernyataan seperti ini. X sekurang-kurangnya 8. X sekurang-kurangnya 8 berarti paling kecil 8. X-nya ini harus lebih dari sama dengan 8. Oke, lanjut ya. X paling banyak 10. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 10. Karena 10 paling banyak. Lanjut. X tidak lebih dari 9. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 9. Terakhir, X paling sedikit 4. Paling sedikit 4 berarti paling kecil 4. Nah, kalau diubah berarti menjadi bentuk X lebih dari sama dengan 4. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini itu nanti akan dipakai dalam menyusun model matematika. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini contoh 1. Ada sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas 48 buah tempat duduk yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Setiap penumpang kelas A diberi hak yaitu membawa barang 60 kilo, sedangkan penumpang kelas B diberi hak membawa barang hanya 20 kilo. Tempat bagasi paling banyak dapat memuat 1.440 kilo. Bila banyaknya penumpang kelas A sebanyak X orang, sedangkan kelas B sebanyak Y orang, tentukan model matematikanya.
Oke, ingat, menyusun model pertama adalah membuat permisalan. Oke, di sini. Yang dimisalkan apa? Perhatikan. Banyaknya penumpang kelas A sebanyak X, sedang banyaknya penumpang kelas B sebanyak Y. Maka yang dimisalkan adalah banyak penumpang kelas A sama dengan X dan banyak penumpang kelas B sama dengan Y. Oke, setelah itu buat tabel apa isinya? Nah, perhatikan di sini. Nah, yang ada di sebelah kiri ini adalah jenis atau penumpang kelas A dan penumpang kelas B-nya. Karena di sini ada dua jenis penumpang ya. Atas ini itu batasannya, ada kapasitas tempat duduk ya, berarti batasannya tempat duduk. Apalagi ya, kalau dibaca tadi ada lagi yaitu bagasinya ya, bagasi. Nah, berarti bagasi sebagai batasan lagi. Kita isi sekarang. Kelas A tempat duduknya berapa orang? Kita nggak tahu ya. Berapa banyak orang kelas A, maka dimisalkan sebagai X. Tempat duduk untuk penumpang kelas B, kita sudah tahu belum? Belum, maka dimisalkan dalam variabel Y. Nah, persediaannya berapa? Di sini kapasitasnya 48, berarti ditulis kapasitasnya atau persediaannya 48. Sekarang di bagasinya, batasan bagasi. Kelas A diberi hak yaitu membawa barang 60 kilo, berarti di sini diisi 60. Nah, kemudian penumpang kelas B diberi hak hanya 20 kilo, berarti diisi 20 kilo. Perhatikan di sini. Tempat bagasi paling banyak dapat memuat 1440 kilo. Maka di sini persediaannya hanya 1440 kilo. Lanjut ya, sekarang kita akan menyusun sistem pertidaksamaannya. Di sini, kalian sudah membuat tabelnya, kemudian kita akan buat bentuk-bentuk pertidaksamaan dari masing-masing batasan. Ya, di sini berarti batasannya tempat duduk dan bagasi. Bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Perhatikan, di sini tadi terdapat kalimat kapasitas 48. Artinya, paling banyak 48. Artinya, paling besar 48 ya. Maka tandanya akan menjadi kurang dari sama dengan. Berarti kalian tulis X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Oke, sekarang batasan bagasinya. Di sini berarti 60X, ya, karena kelas A-nya tadi misalkan X, kelas B-nya juga, kelas B-nya adalah variabel Y, menjadi pertidaksamaannya 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Kok bisa kurang dari sama dengan? Karena di sini hanya dapat memuat. Berarti paling banyak 1440 kilo. Nah, sekarang jumlah penumpang itu kan tidak mungkin negatif. Nah, maka ada tambahan syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah batasan-batasan yang membentuk sistem pertidaksamaan. Ya, atau misalkan kalau kalian mau sederhanakan di sini 60X ditambah 20Y kurang dari 1404 masing-masing dibagi 20 ya. Ini biar sederhana. 60 bagi 20 3, 20 dibagi 21, 1440 dibagi 20 72. Jangan lupa batasan X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini yang dinamakan model matematika. Oke, supaya lebih paham, Ibu berikan contoh yang kedua. Ada seorang wirausahawan akan membuat dua jenis payung, yaitu payung A dan payung B. Payung jenis A tidak kurang dari 10 buah, sedangkan untuk payung B tidak kurang dari 15 buah. Jumlah maksimal yang dibuat oleh wirausahawan tersebut adalah 40 buah. Sedangkan biaya produksi sebuah payung jenis A adalah 20.000 per buah, sedangkan untuk jenis B adalah 30.000 per buah. Wirausahawan tersebut menginginkan biaya minimum yang harus dikeluarkan. Buatlah model matematika permasalahan tersebut. Oke, jangan lupa pertama kita akan buat permisalannya dulu. Di sini diketahui ada dua jenis payung, maka yang dimisalkan adalah banyaknya payung jenis A itu variabel X dan banyak payung jenis B sebagai variabel Y. Setelah itu, kita buat tabelnya. Ya. Untuk bagian sebelah kiri tadi,
adalah banyak payungnya ya, untuk jenis A dan jenis B. Jenis A sebagai X, jenis B-nya sebagai Y. Lalu batasannya apa di sini? Batasannya adalah jumlah. Berapa jumlahnya di sini? Wirausahawan tersebut membuat maksimal 40 buah. Berarti persediaannya ada 40 buah. Berapa banyak payung jenis A kita belum tahu, maka dimisalkan X. Berapa payung jenis B belum tahu, maka dimisalkan dalam Y. Nah, batasannya tadi maksimal 40. Ditulis di sini 40. Kemudian, apalagi yang diketahui? Biaya ya, ada biayanya yaitu 20.000 untuk jenis A dan 30.000 untuk jenis B. Oke, perhatikan di sini. Payung jenis A tidak kurang dari 10. Artinya apa? Paling sedikit 10. Berarti membentuk suatu X lebih dari sama dengan 10. Kemudian syaratnya lagi. Payung jenis B tidak kurang dari 15 buah. Artinya paling sedikit 15. Maka akan membentuk pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 15. Oke ya. Nah, sekarang kita akan membuat sistem pertidaksamaan dari masalah ini. Perhatikan di sini. Ya, tadi ada kalimat atau ada pernyataan bahwa jumlah maksimalnya 40. Jumlah maksimal 40 berarti paling banyak 40. Maka pertidaksamaan untuk batasan yang pertama menjadi ditulis X plus Y kurang dari sama dengan 40. Gitu ya. Nah, kemudian batasan tadi yang sudah kalian buat, X lebih dari 10 dan Y lebih dari 15. Nah, 3 ini membentuk model matematika. Kalau di sini diketahui ada biaya ya, maka masalah program linear ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan, ini ya di sini meminimumkan biaya. Ditulis fungsi tujuannya fxy sama dengan 20.000 x ditambah 30.000 y. Oke, lanjut contoh 3. Nah, ini soalnya agak lebih panjang ini ya. Untuk contoh 3, kita baca bersama-sama. Untuk membuat satu resep kue kering keju, diperlukan 100 gram tepung terigu dan 50 gram mentega. Sedangkan satu resep kue kering coklat diperlukan 200 gram tepung terigu dan 25 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 3,6 kilo dan mentega yang ada 1,2 kilo. Keuntungan dari satu resep kue kering keju 3.500 dan satu resep kue kering coklat 2.000 rupiah. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, kita buat permisalan. Ya, banyaknya kue kering keju sebagai variabel X dan banyaknya kue kering coklat sebagai variabel Y. Nah, kita sekarang akan membuat tabelnya. Oke, perhatikan ya. Yang sebelah kiri berarti jenis kuenya, kue keju sebagai variabel X dan kue coklat sebagai variabel Y. Kemudian untuk garis atas ini ya, berarti batasannya ada apa di sini? Ada terigu dan mentega. Oke, sekarang kita isi. Untuk kue keju, ya batasannya 100 gram tepung terigu. 50 gram mentega, berarti diisi tabelnya 50. Kemudian untuk resep kue kering coklat, terigunya 200 gram, sedangkan tepung terigunya 25 gram. Oke, lalu di sini ada batasan untuk masing-masing terigu maupun mentega. Tepung tersedia hanya 3,6 kilo dan mentega 1,2 kilo. Di sini satuannya berbeda, 1 gram, 1 kilo. Berarti kita samakan menjadi gram. Ya, 3,6 kilo sama saja 3.600 gram. Dan 1,2 kilo sama saja dengan 1.200 gram. Oke, kita isi di sini. Kemudian untuk tabel yang paling belakang adalah laba atau keuntungan. Di soal di sini, keuntungannya untuk keju 3.500 dan untuk kue kering coklat 2.000. Nah, kita isi di sini 3.500 kue keju dan kue coklatnya 2.000. Oke, setelah dibuat tabel,
Nah, kita akan menyusun sistem pertidaksamaannya. Kayak dari batasan terigu dulu. Di sini. Maka, untuk pertidaksamaan yang terbentuk adalah 100X ditambah 200Y. Nah, tandanya sekarang kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Tepung yang tersedia hanya 3,6 kilo. Berarti paling banyak itu 3,6 kilo. Kalau paling banyak 3,6 kilo, berarti tandanya kurang dari, sama dengan. Oke ya. Kemudian untuk batasan mentega. Batasan yang ada 1,2 kilo. Berarti maksimal 1,2 kilo atau 1.200 gram ya, tidak bisa lebih. Maka tanda untuk batasan yang kedua yaitu 50X ditambah 25Y kurang dari 1.200. Nah, maka syaratnya ditambahi X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, kita tambahi. Di sini ada fungsi tujuannya apa? Menentukan nilai maksimum berarti ya di sini karena ada keuntungan. Ditulislah fungsi tujuan atau objektifnya fx, y sama dengan 3.500x ditambah 2.000y. Perhatikan di sini. Di sini angkanya kan besar-besar ya. Angka besar ini bisa kita sederhanakan. Boleh kita sederhanakan. Yang batasan atas dulu, yang batasan pertama. Masing-masing dibagi 100 semuanya. Maka akan berubah menjadi x ditambah 2y kurang dari 36. Semua dibagi 100. Untuk batasan yang kedua ini, kita sederhanakan dengan cara angka ini kita bagi dengan 25. Menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 48. Perhatikan. 50x dibagi 25, 2. 25y dibagi 25 jadinya 1y. 1.200 dibagi 25 ketemunya 48. Dengan syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuan boleh diubah menjadi seperti ini. Fx, Y sama dengan 3,5X ditambah 2Y. Ditulis maksudnya dalam ribuan. Jadi kalau fungsi tujuan itu tidak boleh disederhanakan, misalnya ya, dibagi dengan 500, tidak ya, bolehnya ditulis dalam bentuk lain di sini. Jadi model matematika untuk permasalahan resep kue ini, yaitu ini, ya. Kalian boleh menuliskan yang abu-abu ini, yang kotak abu-abu, atau boleh dituliskan untuk kotak yang oranye muda ini ya. Nah, model matematikanya itu ini, sistem pertidaksamaan. Ya, terdiri dari pertidaksamaan membentuk sistem. Untuk contoh yang terakhir, di sini ada sebuah toko subur menyediakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk standar dan super. Dalam setiap satu sak jenis pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Di sini tabel yang menunjukkan kandungan bahan kimianya masing-masing jenis pupuk ya. Nah, perhatikan di sini. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kilo nitrogen dan 24 kilo fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing 30.000 dan 50.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk terpenuhi. Kita akan buat model. Kita buat pertama permisalannya. Di sini variabel X kita misalkan sebagai banyaknya pupuk standar dan variabel Y adalah banyaknya pupuk super. Oke. Setelah itu kita lengkapi tabelnya. Berarti sebelah kiri itu adalah jenis pupuknya, standar dan super, dan sebelah kotak atas ini adalah batasannya, yaitu nitrogen dan fosfatnya. Kita isi sesuai dengan tabel yang diketahui. Ya, nah yang kita lengkapi adalah batasannya apa di sini. Perhatikan. Paling sedikit 22 kilo nitrogen. Ditulis 22 kilo nitrogen dan fosfatnya adalah 24. Dengan harga standar itu 30.000 dan harga super 50.000. Kita buat pertidaksamaannya dari masing-masing batasan. Tadi ada kalimat paling sedikit 22 kilo. Artinya minimal 22 kilo. Berarti
pertidaksamaan dari batasan yang pertama menjadi 2x ditambah 4y lebih dari sama dengan 22. Oke, untuk pertidaksamaan batasan yang kedua dilihat di bagian fosfat. Maka pertidaksamaannya adalah 4x ditambah 3y lebih dari sama dengan 24 ya. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena di sini paling sedikit 24, berarti harus lebih dari 24. Dan ada batasan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Ingat di sini banyak pupuk itu tidak negatif, maka tambahan syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Kalau untuk kasus ini, berarti fungsi tujuannya yaitu meminimumkan. Ditulis Fx, Y sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y, atau Fx-Y-nya 3X tambah 5Y, ditulis di sini dalam kurung dalam puluh ribuan. Maka model matematika dari kasus toko subur ini, itu yang ini ya, yang di kotak merah ini ya. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai bagaimana cara menyusun model matematika. Sekian, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.